Bab 4036 Penyakit jantung membutuhkan obat jantung. Selir Qin memandang pemuda di depannya, penuh kejutan dan rasa ingin tahu. Secara umum, makhluk abadi di dunia abadi mengabdikan diri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sangat sedikit orang yang tertarik pada musik, dan bahkan lebih sedikit orang seperti dia yang menggunakan musik untuk memasuki Taoisme. Karena pihak lain sangat percaya diri, dia mencoba berkata, "Kalau begitu, bisakah Tuan Muda membawakan lagu sedih?" "Tidak masalah." Ye Bufan mengangkat tangannya dan melambai, dan 8 pengeras suara terbang dan mendarat di sekitar Selir Qin. Berikan suara surround kepada pihak lain, yang benar-benar merupakan pengalaman pendengaran terbaik. Baik Kaisar Pedang maupun Kaisar Pedang sangat terkejut. Mereka tidak memahami apa itu 8 kotak, dan bahkan dengan kesadaran spiritual mereka tidak dapat membedakan senjata ajaib apa itu. Saat mereka bertanya-tanya, semburan musik merdu terdengar. Awalnya mereka lebih kaget. Suara yang keluar dari 8 kotak ini begitu merdu. Namun setelah beberapa saat, ekspresi mereka berubah, dan sedikit kesedihan perlahan muncul di hati mereka. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa setiap nada yang terlontar kini penuh dengan kesedihan, duka, melankolis, kepahitan dan kesakitan. Selir Qin berhenti berbicara. Pada saat ini, pikirannya benar-benar diliputi oleh musik di telinganya. Kaisar Pedang, yang tidak memahami musik, juga mengalami depresi dan sepenuhnya terpengaruh oleh musik tersebut. Melihat reaksi kedua orang itu, bibir Ye Bufan membentuk senyuman. Yang dia mainkan adalah Erkuan Yingyue dari Blind Abing. Sebagai orang modern, meskipun Anda ingin menolak musik, tidak mungkin Anda dapat mendengar semua jenis musik yang berbeda di mana-mana di jalanan dan gang, di pusat perbelanjaan dan toko. Di antara ratusan karya musik, yang paling menyedihkan dan bergema adalah lagu, Dua Mata Air Memantulkan Bulan. Melodi sedih ditambah dengan suara unik erhu membuat orang tenggelam di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Musik datang dari hati, dan hanya orang seperti Abing, yang telah mengalami perubahan dunia dan mahir dalam musik, yang dapat menciptakan jenis musik ilahi ini di tahun-tahun terakhirnya. Setelah lagu dimainkan, keheningan kembali terjadi di dalam ruangan. Baru pada saat inilah Kaisar Pedang Qin Fei kembali tenang. Bagaimana bisa ada lagu yang begitu menyedihkan di dunia ini? Suasana hati seperti apa yang diperlukan untuk menciptakan musik seperti itu? Pada saat ini, Selir Qin tidak lagi memiliki ketenangan dan depresi seperti sebelumnya, dan dia sama bersemangatnya dengan seorang gadis muda. Semakin mahir seseorang dalam bermusik, maka ia semakin bisa merasakan pesona dua mata air yang memantulkan bulan. Sebelumnya, ia hanya bersikap mencoba-coba, namun ia tidak menyangka musik yang dihasilkan oleh Ye Bufan akan begitu mengharukan. Kesedihan membuatnya tak bisa tenang hingga saat ini. Sebagai perbandingan, reaksi Kaisar Pedang jauh lebih kecil, dan dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya sebelumnya. Tuan Ye, apakah Anda yang membuat musik ini? Ini benar-benar membuka mata saya. Musik ini tidak diciptakan oleh saya. Bahkan di dunia peri, Ye Bufan tidak mau mengambil pujian untuk itu, dan berkata dengan jujur, sebelum saya naik, saya berasal dari di dunia bawah, tempat ini kekurangan energi spiritual. Tetapi telah mencapai puncak dalam musik, dan berbagai lagu klasik muncul tanpa henti. Kaisar Pedang mengangguk, dan pada saat ini, Selir Qin di sampingnya berseru. Wajahnya penuh ekstasi. Penyakitku telah hilang, dan energi abadiku telah kembali ke keadaan semula. Ye Bufan tidak terkejut dengan hasil ini. Seperti kata pepatah, penyakit jantung membutuhkan obat jantung. Saat ini, sangat masuk akal jika Erkuan Yingyue menyembuhkan penyakit jantungnya sepenuhnya. Benarkah? Ini benar-benar peristiwa yang luar biasa. Melihat Selir Qin seperti ini, Kaisar Pedang sangat bahagia hingga dia tidak bisa menahan senyum duka. Benar saja, Tuan Ye memiliki keterampilan medis yang hebat dan metode yang luar biasa. Mulai sekarang, Anda akan menjadi dermawan terbesar bagi pasangan saya. Bisnis Anda adalah urusan Villa Qinjian saya, dan musuh Anda adalah musuh Villa Qinjian saya. Kata Kaisar Pedang bobotnya sangat penting. Dia telah mengetahui tentang keluhan antara Ye Bufan dan Sekte Ling Qiao dari Zhuge Qingyang, jadi kata-kata ini memiliki arti yang tidak biasa.
Yuyin berterima kasih atas kebaikanmu yang luar biasa. Selir Qin juga membungkuk kepada Ye Bufan. Pada saat ini, sikapnya berubah drastis. Dia tidak lagi merasa terasing dari sebelumnya, dan dia juga melepaskan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Suci. Setelah berterima kasih padanya, matanya menunjukkan ekspresi kerinduan. Tuan Ye, bisakah Anda membawakan lagu lain? Dia memasuki Tao berdasarkan musik, dan seluruh kekuatannya didasarkan pada musik. Lagu, Kuan Yin Yue, barusan membuat depresi di hatiku hilang, dan esensi abadi kembali ke stabilitas sebelumnya. Kesempatan sekali seumur hidup ini adalah kesempatan besar baginya, dan dia tentu saja tidak mau menyerah. Oke. Petik 2. Ye Bufan memiliki kesan yang baik terhadap pasangan itu dan berkata, "Senior, beritahu saya jenis musik apa yang ingin Anda dengar. Saya baru saja mengalami kesedihan, bisakah Anda memainkan lagu yang ceria?" Ye Bufan mengontrol MP4, yang tidak sulit baginya. Setelah beberapa saat, melodi yang meriah dan ceria terdengar dari speaker. Good Days, bagi masyarakat Tionghoa, ini adalah lagu yang paling ceria dan meriah, dan setiap nadanya bisa membuat orang merasakan kegembiraan. Setelah lagu berakhir, Kaisar Pedang tersenyum tipis, dan Selir Qin bahkan lebih terkejut lagi. "Suamiku, Tuan Ye, kultivasi saya sebenarnya meningkat." Kata-katanya penuh kegembiraan. Sudah 3.000 tahun sejak dia menderita depresi. Kekuatannya belum membaik sama sekali, tapi sudah menunjukkan tanda-tanda memudar. Namun sejak pemuda ini muncul, segalanya telah membaik. Tidak hanya simpul mentalnya telah sembuh, tetapi kultivasi dan alamnya telah menunjukkan tanda-tanda terobosan. Bagus, sungguh hebat. Kaisar Pedang sangat senang. Dia menerima berita tentang dokter ajaib kecil dari Zhuge Qingyang, tetapi dia juga setengah yakin. "Saya ingin datang ke sini dan mencobanya, tetapi saya tidak menyangka akan mendapat kejutan sebesar itu." Saat ini, dia bahkan lebih bersemangat daripada Selir Qin, dokter ajaib kecil. "Apakah ada lagu lain? Bisakah kamu membawakan lagu lain?" "Oke, ayo mainkan lagu yang lebih heroik," kata Ye Bufan dan membuka Shanghai dengan tertawa. Awalnya dia sangat menyukai lagu ini. Setelah memupuk keabadian, dia merasakannya lebih dalam dan terobsesi dengan semangat kepahlawanan yang terkandung dalam lagu tersebut. Laut tertawa, dan air pasang melintasi Selat Taiwan. Petik 2. Lagu ini telah di-cover berkali-kali, tapi yang paling klasik adalah lagu Su Guanji. Di bawah aksi gabungan 8 speaker besar, melodi indah melayang di bangunan bambu. Kata-kata yang bagus, musik yang bagus. Setelah lagu berakhir, pipi Selir Qin memerah dan dia sangat bersemangat. "Sebagai Kaisar Suci dan seorang kultivator abadi, saya bisa lebih mengapresiasi semangat kepahlawanan yang terkandung dalam musik ini." Kaisar Pedang memegang tangannya dan bertanya dengan prihatin, "Bagaimana kabarmu sekarang? Apakah kamu masih bisa meningkat?" "Aku sedikit lebih baik dari sebelumnya. Aku bahkan telah menyentuh ambang batas Kaisar Suci kelas 5, ternyata ada rumor dari dunia luar." "Itu berlebihan. Selir Qin hanyalah Kaisar Suci kelas 4, dan masih ada jarak antara dia dan Kaisar Suci kelas 5. Ayo lanjutkan." Setelah mendengar percakapan keduanya, Ye Bufan langsung memainkan lagu berikutnya, dan Butterfly Lovers, yang manis dan menyentuh terdengar di bangunan bambu. Bab 4037 Komedi Ilahi. Butterfly Lovers adalah lagu klasik yang banyak dinyanyikan di Tiongkok. Lagu ini menceritakan kisah cinta yang menyentuh dan melodinya sangat indah. Ketika lagu berakhir, Selir Qin tidak berbicara kali ini, tetapi duduk bersila di tanah. Aura di tubuhnya terus naik ke atas, membentuk alam kaisar abadi kecil dalam jarak 10 kaki. Ye Bufan dikecualikan, dan pada saat yang sama dia terkejut menemukan bahwa domain Qin Fei sebenarnya dibagi menjadi 4 atribut. Kayu, air, api, dan tanah sebagian besar tersusun menurut 5 elemen dan tidak mengandung unsur logam. Ye Bufan tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Banyak orang yang belum pernah melihat alam Kaisar Suci, tetapi dia telah menyaksikan Kaisar Suci kelas 4 dengan matanya sendiri. Dia mulai mengamati dengan cermat.
Kesempatan ini pasti akan sangat bermanfaat baginya untuk menjadi kaisar suci di masa depan. Biasanya, banyak atribut dari 5 elemen tidak dapat hidup berdampingan. Misalnya, air yang terkenal mengatasi api. Kedua atribut tersebut sama sekali tidak cocok. Namun di wilayah Selirkin, 2 elemen air dan api hidup harmonis dan hidup berdampingan. Ye Bufan segera menemukan poin kuncinya, kelima elemen tersebut saling bertentangan. Tetapi pada saat yang sama, kelima elemen tersebut saling memperkuat. Air menghasilkan kayu, kayu menghasilkan api, dan api menghasilkan tanah. Jika keempat elemen tersebut disusun dalam urutan ini, mereka akan hidup damai dan digabungkan dengan sangat lancar. Saat aura Selirkin meningkat, keempat elemen juga mulai aktif. Ye Bufan memiliki spekulasi yang tidak jelas. Jika dia bisa melangkah lebih jauh, dia akan segera dapat berevolusi ke alam logam dalam urutan emas asli Kaisar Suci. Dia tahu, dan Kaisar Pedang di sebelahnya secara alami lebih sadar. Tuan Ye, Selirkin telah mencapai momen kritis. Apakah Anda punya musik lain di sini? Tentu saja, Ye Bufan memegang MP4 di tangannya. Kemudian dia mulai memainkannya, satu demi satu lagu, bernada tinggi, merdu, meriah, sedih, singkatnya, semua jenis lagu klasik keluar tanpa henti. Aura Selirkin semakin kuat, dan bidang 4 atribut berbeda terus bergetar dan berfluktuasi. Khusus bidang atribut bumi, sesuai dengan urutan bumi yang melahirkan logam, maka bidang logam harus diturunkan dari sini. Tapi entah kenapa, meski sudah mencapai momen kritis terakhir, selalu saja dekat dan masih belum bisa menerobos. Selirkin sedang duduk di sana dengan butiran keringat di dahinya. Jelas sekali bahwa dia sangat ingin menerobos, tetapi tidak dapat menembus kemacetan. Kaisar Pedang memiliki pandangan yang jelas tentang semua ini, tetapi dia tidak dapat menahannya. Dia berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye, ini hanya sedikit dekat. Apakah Anda memiliki musik unik di sini? Ini dapat merangsang inspirasinya dengan lebih baik. Lagu yang unik. Ye Bufan berpikir, coba saja. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat menggeser jarinya ke nama lagu ilahi tersebut. Hei, musik dari nada-nada yang dikirimkan oleh 8 speaker tiba-tiba berubah, dan suara yang menembus bergema di mana-mana. Unisi, dipuji secara luas sebagai komedi ilahi ketika pertama kali dirilis. Ini bukan reputasi yang tidak berdasar, tetapi memiliki daya tarik tersendiri. Dibandingkan dengan lagu lain, ini sangat berbeda. Kaisar Pedang dikejutkan oleh lagu yang luar biasa itu. Meskipun dia tidak memahami teori musik, sebagai biksu Tao Qin Fei selama bertahun-tahun, dia secara alami telah mendengar banyak lagu. Setelah beberapa saat keheranan, dia melihat ke arah Selirkin dan melihat bahwa fluktuasi di alam 4 kaisar abadi menjadi semakin ganas. Seiring berjalannya waktu, saya melihat lagu, Unisi, akan segera berakhir. Setelah beberapa suara bernada tinggi, 4 atribut alam kaisar abadi juga pecah. Energi kekerasan menggerakkan medan di sebelahnya, dan berbagai atribut berbeda bercampur menjadi satu, menjadi kacau. Tidak butuh waktu lama, dan menjadi stabil kembali setelah 3 atau 4 tarikan napas. Perbedaan dari sebelumnya adalah 4 alam menjadi 5, dan ada alam emas lainnya. Sekarang 5 atribut telah lengkap, dan logam, kayu, air, api, dan tanah terjalin bersama, dan dia telah menjadi kaisar abadi kelas 5. Pada saat ini, Selirkin membuka matanya dipenuhi dengan kegembiraan karena kesuksesan. Ubah. Dengan teriakan keras, perubahan muncul di ranah kaisar abadi dari 5 atribut berbeda. Kristal es berwarna biru air terbentuk di bidang atribut air, seperti dunia es biru. Pada atribut api terdapat nyala api yang berkobar-kobar, dengan segala jenis burung gagak api, dan burung phoenix api beterbangan di sekitarnya. Di bidang atribut kayu, berbagai tanaman hijau tumbuh subur, menciptakan dunia hijau. Bidang atribut bumi berwarna kaki dan sunyi, memberi orang rasa penindasan yang sangat kuat dan tidak dapat dihancurkan. Medan logam itu penuh aura pembunuh, membentuk belati emas yang terbang ke atas dan ke bawah. Bahkan di luar, seseorang bisa merasakan aura pedang dingin dan niat membunuh. Medan yang sangat kuat. Ye Bufan menghela nafas,
sekali lagi sangat memahami perbedaan antara puncak kaisar suci dan kaisar abadi biasa. Tidak peduli seberapa kuat domain kaisar abadi, efeknya masih terbatas. Namun domain tanah suci memiliki sifat yang sangat berbeda. Ini setara dengan melawan lawan dengan formasi tingkat tinggi, dan efeknya terbukti dengan sendirinya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan 10 kaisar abadi puncak pun mungkin bukan tandingan kaisar suci tingkat pertama. Inilah perbedaan antara kuantitas dan kualitas. Tuan Ye, apakah Anda melihat dengan jelas? Anda bisa pergi ke lapangan dan merasakannya sendiri. Suara Selirkin terdengar di telinganya, dan Ye Bufan menyadari bahwa pihak lain memberikan umpan balik kepadanya setelah terobosan yang berhasil. Mengalami alam kaisar abadi secara pribadi akan sangat bermanfaat bagi Anda. Apakah itu akan membantu Anda menerobos untuk membentuk alam Anda sendiri di masa depan atau melawan kaisar suci di langkah berikutnya? Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu dan memasuki dunia logam dalam sekejap. Adapun pihak lain, dia yakin kaisar pedang dan Selirkin adalah kaisar suci kelas 5. Jika orang seperti itu ingin membunuhnya, dia hanya perlu menggerakkan jarinya, dan tidak perlu memainkannya konspirasi sama sekali. Rasakan, sekarang aku membiarkan domain itu mengerahkan 1% kekuatannya. Begitu Selirkin selesai berbicara, belati emas yang melayang tiba-tiba menjadi hidup, dan yang di depannya menikamnya dengan keras di dalam menghadapi. Hancurkan, teriak Ye Bufan, dan bulan gelap diam-diam menyerang, bertabrakan dengan belati emas. Ding! Terdengar suara yang tajam. Belati emas itu tidak seilusi yang dibayangkan, tapi sekuat pedang perisungguhan, dan itu serasi dengan keheningan bulan gelap. Hal yang paling mengerikan adalah di medan logam ini, ada ribuan belati setingkat ini, yang tidak ada habisnya, bergegas ke arahnya seperti lintah. Gigi naga di tangan Ye Bufan terbang dengan liar, tapi dia masih tidak bisa menahannya, dan kemudian belati itu jatuh ke emas abadi miliknya. Untungnya, semua ini berada di bawah kendali Selirkin, dan hanya perlu diklik untuk berhenti, jika tidak maka pasti akan berubah menjadi labu berdarah saat ini. Ini sangat kuat. Ye Bufan benar-benar menyadari kekuatan alam kaisar suci. Dia hanya menggunakan 1% dari kekuatannya, jadi dia harus berbelas kasihan, jika tidak, dia tidak akan bisa bertarung dengan kekuatannya sendiri. Bab 4038, Jimat Klon Giok. Secara umum, wilayah kaisar suci seperti sebuah rahasia yang tidak diajarkan kepada orang lain. Ia dengan mudah tidak mau menunjukkannya kepada orang lain, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk membiarkan orang lain mengalami dan memperoleh wawasan dalam wilayahnya sendiri. Tapi Selirkin berbeda. Dia berterima kasih kepada Ye Bufan karena membantunya menerobos dan menyembuhkan depresinya. Itu sebabnya dia membuka 5 bidangnya dengan atribut berbeda, memungkinkan Ye Bufan untuk memahami dan berlatih sepuasnya. Kesempatan langka untuk berlatih ini adalah impian bagi semua makhluk abadi. 3 hari berlalu, dan Ye Bufan mengalami kelima alam kaisar suci, emas, kayu, air, api, dan tanah. Ketika dia keluar, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Jika dia membiarkan dirinya menjelajah dan memahami secara perlahan, dia masih tidak tahu kapan dia bisa mencapai level kaisar suci. Meskipun Chaos Immortal Yuan bertentangan dengan surga, Anda tetap harus melakukan pencerahan semacam ini sendiri. Benar saja, mawar itu meninggalkan aroma yang tertinggal di tangannya dan membantu Selirkin berkembang, dan dia juga menerima manfaat yang besar. Terima kasih, Selir Senior Qin, atas bimbingan Anda. Ye Bufan adalah orang yang bersyukur. Sama-sama, Tuan Ye. Jika bukan karena bantuan Anda, saya tidak akan bisa melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Selirkin berkata, saya ingin tahu apa yang baru saja disadari Tuan Ye. Aku telah belajar banyak. Ye Bufan mengangguk. Dalam 3 hari, entah itu panjang atau pendek, dia benar-benar memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam kaisar suci. Saya yakin selama saya cukup kuat, saya akan mampu mencapai level ini dalam waktu singkat. Senang rasanya memiliki pemahaman. Selirkin berkata, tetapi sekarang saya hanyalah kaisar suci kelas 5, dan bidang 5 atribut tidak dapat diintegrasikan. Tuan muda harus menyadarinya. Begitu dia bertemu dengan yang kelima, Great Dacheng, kaisar suci, Anda harus berhati-hati.
Jika 5 bidang dengan atribut berbeda digabungkan, kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Ye Bufan mengangguk lagi. Oh, terima kasih atas saran Anda, senior. Selir Qin memutar pergelangan tangannya dan jimat giok putih muncul. Ini adalah jimat giok klon. Selama aku menghancurkannya, klonku akan segera terkondensasi. Kekuatannya 1/10 dari tubuh aslinya. Simpanlah bersamaku, Tuan Muda. Semoga berguna di saat-saat kritis. Selir Qin adalah orang yang sangat berterima kasih. Dia benar-benar berterima kasih kepada Ye Bufan atas perawatan dan bantuannya. Itu sebabnya dia memberikan hadiah yang begitu berharga. Ye Bufan juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa hadiah yang diberikan kepadanya oleh pihak lain akan begitu besar. Dia mewarisi sekte medis kuno dan memiliki pemahaman tentang jimat giok semacam ini. Meskipun kuat, harganya juga mahal. Setelah dihancurkan, itu juga akan menyebabkan kerugian besar bagi dewa. Karena itu, sangat sedikit orang yang menggunakan jimat giok di dunia peri. Lagi pula, semakin kuat Anda, semakin sulit untuk berlatih, dan Anda tidak akan mudah terluka. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih menolak, senior, ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Selir Qin tersenyum sedikit, Anda telah banyak membantu saya, sudah sewajarnya saya memberi Anda jimat giok. Lagi pula, kamu membunuh setelah mencapai puncak 2 kaisar abadi dari Sekte Ling Qiao, mereka pasti tidak akan menyerah. Lebih baik lebih berhati-hati. Baiklah, terima kasih, senior. Ye Bufan ragu-ragu tetapi menerimanya. Memang benar demikian. Setelah melihat kengerian Kaisar Suci, akan lebih baik bagi saya untuk memiliki satu lagi jimat penyelamat jiwa. Tuan Ye, Anda menyelamatkan selir saya Qin. Saya tidak punya hadiah lain di sini. Saya memiliki beberapa rumput peri yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Anda juga dapat menerimanya. Kaisar Pedang memberikan cincin penyimpanan di sebelahnya berkata, yang ini diambil alih tanpa kesopanan apapun. Memindai dengan kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa tidak terlalu banyak rumput peri di dalamnya, sekitar 20 atau 30 tanaman, tetapi tingkat terendah adalah tingkat ke-11, dan setengahnya adalah harta karun tingkat 12 atau lebih. Sayangnya tidak ada buah kondensasi atau rumput peri lainnya yang dapat meningkatkan kekuatan mental. Terima kasih, Kaisar Pedang Senior. Wajah Ye Bufan penuh dengan kegembiraan. Kaisar Abadi tersenyum dan melihat ke 8 pembicara di sebelahnya. Tuan Ye, dari mana harta Anda ini berasal? Apakah Anda pikir Anda dapat mentransfernya kepada saya Qinjian Villa? Tujuannya sederhana, hanya untuk meneruskan ini lanjutkan untuk membantu Selir Qin dalam pelatihannya. Pertama, dapat terus meningkatkan kekuatan, dan kedua, dapat mencegah terulangnya depresi. Tentu saja, Ye Bufan telah mengambil begitu banyak manfaat dari pasangan itu, jadi tentu saja dia tidak akan pelit sama sekali untuk sebuah MP4. Dibandingkan dengan jimat giok dan begitu banyak rumput peri di tangannya, nilai benda ini benar-benar dapat diabaikan. Dia memberikan MP4 dan speaker kepada Selir Qin, mengajarinya cara menggunakannya, dan meninggalkan beberapa bank tenaga surya sebelum kembali ke kediamannya. Begitu mereka sampai di depan pintu, mereka melihat Hua Qi dan Xia Qinying, mondar-mandir dengan cemas di depan pintu dan melihat keluar. Setelah melihatnya kembali, kedua orang itu segera datang menyambutnya. Tuan Ye, Anda kembali. Ye Bufan mendatangi mereka, apakah ada sesuatu yang mendesak? Hari ini adalah hari terakhir untuk mendaftar kompetisi Raja Pil. Kami bertiga belum mendaftar. Ayo cepat, atau sudah terlambat. Setelah Hua Qi mengatakan ini, mereka meraih lengannya dan berjalan keluar. Ye Bufan telah tenggelam dalam alam Kaisar Suci akhir-akhir ini dan melupakan kompetisi Raja Alkimia untuk sementara waktu. Baru kemudian saya teringat bahwa hari ini adalah hari terakhir, dan besok adalah hari kompetisi. Namun, kekuatan mentalnya belum mampu menembus sejauh ini, dan dia masih belum mampu menyempurnakan ramuan tingkat 12, yang membuatnya agak putus asa. Jika Anda berkompetisi di level ini, meskipun Anda bisa tampil baik, Anda tidak akan bisa memenangkan posisi Alchemy King. Tapi bahkan sekarang, dia tidak bisa menyerah sampai saat-saat terakhir, jadi dia mengikuti kedua wanita itu dan berjalan keluar.
Ada sebuah alun-alun besar di tengah kota Tiansheng, seluas puluhan ribu meter persegi. Tempat pendaftaran kompetisi Raja Alkimia terletak di sini. Ketika Ye Bufan dan yang lainnya tiba, ada lautan manusia di sini, memenuhi alun-alun besar sampai penuh dan membuatnya sangat hidup. Beberapa dari orang-orang ini datang untuk mendaftar, beberapa sudah mendaftar, dan beberapa hanya datang untuk menonton kesenangan. Xia Qinying meraih lengan Ye Bufan, Tuan Ye, jangan lupa apa yang Anda janjikan kepada Sekte Bao dan kami sebelumnya. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengingkari janjiku. Ye Bufan mengatakan ini, tetapi di dalam hatinya agak tidak berdaya. Ketika dia menyetujui Sekte Bao dan, dia masih penuh percaya diri, berpikir bahwa dia bisa memenangkan takhta raja dan. Akibatnya, tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatannya. Sekarang perwakilan dari Sekte Bao dan hanya dapat mencapai peringkat yang baik, tetapi dia tidak memiliki peluang untuk dinobatkan sebagai Raja Alkimia. Hua Qi melihat kesepian dalam ekspresinya dan menghiburnya, Tuan Ye, bisa mengikuti kompetisi di usia Anda adalah sebuah kesuksesan. Jangan terlalu memikirkan hal lain. Saya percaya bahwa dalam kompetisi berikutnya 100 tahun lagi sekarang, kamu akan menjadi raja dan. Setelah mengatakan itu, dia menarik Ye Bufan menuju alun-alun, tetapi sebelum dia mengambil beberapa langkah, sesosok tubuh melintas dan seorang pria muda berpakaian putih menghalangi jalan. Mata pria ini tertuju pada Hua Qi, matanya bersinar, dan wajahnya penuh kegembiraan. Peri Qi, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah lama menunggumu di sini. Bab 4039. Nafas kekacauan. Setelah melihat pria itu, ekspresi Hua Qi berubah. Ku Heng, tunggu apa lagi? Apakah aku mengenalmu? Setelah mengatakan itu, dia melirik Ye Bufan di sebelahnya dengan gugup, seolah dia takut padanya akan salah paham padanya. Kilatan rasa malu melintas di wajah pria berkulit putih bernama Ku Heng. Peri Qi, bagaimana kamu bisa menolak seseorang yang jaraknya ribuan mil? Bagaimanapun, kita adalah teman. Saya pikir kamu salah paham. Paling-paling, kami hanya akrab satu sama lain. Bukankah itu termasuk teman? Hua Qi tidak memberikan wajah apapun kepada pihak lain, dan setelah mengatakan itu, dia menarik Ye Bufan dan terus berjalan ke kantor pendaftaran. Ku Heng berasal dari Sekte Xingyao dan merupakan salah satu dari 3 ahli ramuan hebat yang dilatih oleh sekte tersebut. Dia awalnya adalah orang yang sangat ambisius dan pandai berhitung. Setelah bertemu Hua Qi di kompetisi Alchemy King yang lalu, dia punya ide di benaknya. Jika dia bisa menikahi jenius dari persatuan alkemis ini, dia akan mendapat manfaat besar dari sekte ini di masa depan. Bahkan ayahnya bisa melangkah lebih jauh. Jika Hua Qi bisa mewarisi posisi presiden, apalagi seluruh sektenya akan menjadi makmur. Karena itu, ia selalu ingin mencari peluang untuk lebih dekat, namun sayangnya Hua Qi tidak tertarik padanya. Saya pergi ke persekutuan alkemis beberapa kali sebelumnya tetapi gagal melihat siapapun. Kali ini selama kompetisi Alchemy King, dia merasa kesempatannya telah tiba, jadi dia terus menunggu di sini. Pada akhirnya, dia menunggu, tetapi Hua Qi tidak memberinya wajah apapun, dan bahkan jauh lebih dingin dari sebelumnya. Lalu dia melihat Ye Bufan di sebelahnya, dan matanya langsung menjadi sangat dingin. Meskipun Hua Qi tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya sebelumnya, dia tetap menjaga kesopanannya dan tidak langsung menginjak-injak wajahnya seperti yang dia lakukan hari ini. Itu pasti karena pria ini. Melihat Hua Qi memegang lengan Ye Bufan, niat membunuh yang tak terkendali muncul di dalam hatinya. Tapi ini adalah kota Tiansheng, tempat untuk mendaftar kompetisi Raja Alkimia. Dia tidak berbicara atau mengambil tindakan. Dia mendengus dan menyingkir. Ye Bufan sudah terlalu sering melihat adegan seperti ini dan tidak menganggap serius orang seperti ini sama sekali. Selama pihak lain tidak menimbulkan masalah baginya, dia tidak mau repot-repot memperhatikan. Ketiga orang itu masuk ke dalam kerumunan dan mendatangi lokasi pendaftaran. Hua Qi mewakili persatuan alkemis dalam kompetisi dan menjadi orang pertama yang mendaftar. Sekarang dia telah memasuki jajaran alkemis tingkat 12 dan menunjukkan lencana yang sesuai. Makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk menyaksikan kesenangan itu.
Ketika mereka melihat lencana dengan 12 bintang emas yang bersinar, mereka tiba-tiba berseru. Master ramuan tingkat 12 adalah makhluk tertinggi kemanapun dia pergi, dan akan dihormati oleh setiap sekte. Xia Qinying mendaftar untuk kedua kalinya dan menunjukkan lencana Master ramuan tingkat ke-11. Meskipun tidak sebagus Hua Qi, itu masih menimbulkan ledakan seru. Bagaimanapun, Master ramuan tingkat ke-11 juga sangat langka. Ye Bufan berada di urutan ketiga. Setelah memberikan namanya dan informasi terkait, dia mengeluarkan lencana Master ramuan tingkat 8. Melihat hanya ada 8 bintang di lencana itu, terdengar ledakan ejekan di sekelilingnya. Meskipun persyaratan minimum untuk mendaftar kompetisi Raja Alkimia adalah alkemis abadi tingkat 8, hanya sedikit orang di level ini yang berpartisipasi. Dibandingkan dengan Master ramuan tingkat ke-11 dan ke-12, level ini terlalu rendah. Tidak akan ada hasil dalam berpartisipasi, dan pada akhirnya hanya akan mempermalukan diri sendiri. Xia Qinying sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Bufan, dengan pencapaian alkimia tingkat tinggi, hanya akan memiliki lencana alkemis tingkat seperti itu. Pada saat ini, suara mengejek yang keras terdengar di telinganya. Hahaha, Sekte Baodan benar-benar mengalami kemunduran sekarang, dan mereka benar-benar mengirim orang seperti itu untuk berkompetisi. Master ramuan tingkat 8 benar-benar konyol. Dia tidak layak membawa sepatuku pada level ini. Petik 2. Ye Bufan menyelesaikan pendaftaran, menerima token partisipasi, dan melihat ke atas. Dia melihat seorang pemuda kurus berdiri di sampingnya, wajahnya yang kejam penuh ejekan. Xia Qinying langsung marah, Yintong, keluar dari sini. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda mengenai level apa yang didaftarkan oleh Sekte Bao dan kami, dan bukan giliran Anda untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Tidak masalah. Jangan lupakan taruhan terakhir kita. Yintong berkata. Setelah kompetisi Raja Alkimia yang terakhir, kami bertaruh. Jika Sekte Bao dan Anda tidak dapat mengalahkan Sekte Baikau kami kali ini, maka Anda akan menjadi wanita saya. Petik 2. Aku. Setelah mendengar kata-kata pihak lain, wajah Xia Qinying tiba-tiba menjadi sangat jelek. Yintong. Ini berasal dari Sekte Baikau. Dia mendambakan kecantikannya selama kompetisi dan raja terakhir dan menjeratnya berkali-kali. Dan energi, dan ketika dia sangat marah, mereka berdua bertaruh. Jika Sekte Baodan mengalahkan Sekte Baikau di kompetisi dan raja berikutnya 100 tahun kemudian, Yintong akan berlutut dan meminta maaf, dan tidak akan pernah muncul di depan Xia Qinying. Sebaliknya, jika Sekte Baikau mengalahkan Sekte Baodan, maka Xia Qinying akan menjadi pendamping Tao lawannya. Saat itu, keduanya adalah ahli ramuan tingkat ke-11, dan Xia Qinying sangat percaya diri. Dia merasa bahwa dia pasti bisa memasuki tingkat ke-12 di kompetisi berikutnya, jadi dia membuat taruhan karena marah. Setelah pertaruhan, Yintong menghilang, dan selama bertahun-tahun dia tidak pernah muncul di hadapannya, dan bahkan Xia Qinying telah melupakan pertaruhan itu. Sekarang setelah pihak lain menyebutkannya, dia tiba-tiba teringat perjanjian itu, dan hatinya tiba-tiba terangkat. Meskipun dia bekerja cukup keras, dia masih terjebak di level ke-11. Master ramuan belum mampu menerobos sejauh ini. Jika dia berada di belakang lawan kali ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Melihat reaksinya, Yintong tertawa bangga, Xia Qinying, demi mendapatkanmu, aku telah berlatih alkimia selama 100 tahun terakhir, siang dan malam, dan tidak bisa tidur. Sekarang saya sudah menjadi ahli ramuan tingkat 12, mari kita lihat apa yang ingin Anda katakan kali ini. Mari kita bicarakan ini setelah kamu menang. Xia Qinying tampaknya memiliki nada yang kuat, tetapi sebenarnya dia sangat bersalah. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Ye Bufan. Dia pasti tidak bisa mengalahkan lawannya sendirian, jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada pria di depannya. Hahaha, lihat apa yang dia lakukan. Kamu tidak menyangka sampah ini akan merevitalisasi Sekte Baodan, bukan? Yintong tertawa bangga lagi. Dia bahkan tidak memperhatikan Xia Qinying, ahli ramuan tingkat ke-11. Apalagi sampah yang hanya ahli ramuan tingkat 8. Dalam kesadarannya,
Pria ini hanyalah ahli ramuan harta karun seorang murid muda yang baru direkrut. Dia datang ke sini untuk berkompetisi lebih sebagai formalitas dan untuk mengumpulkan beberapa pengalaman. Ye Bufan tidak berkata apa-apa dan merasa tidak berdaya mampu mengalahkan ramuan tingkat 12. Guru. Pada saat ini, sesosok tubuh buru-buru masuk dari luar kerumunan. Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran, dan itu akan selesai dalam waktu kurang dari 1 jam dari orang terakhir yang cemas. Tidak ada yang peduli padanya. Dia adalah pria parubaya dengan perawakan sedang dan penampilan biasa, tipe pria yang tidak akan diperhatikan jika dia dilempar ke kerumunan. Awalnya tidak peduli, tapi dia hanya menganggapnya seperti itu. Ketika orang itu melewatinya, dia terkejut dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Bab 4040. Selamat tinggal pria berbaju hitam. Pria parubaya itu bergegas ke kantor pendaftaran dan mengisi informasinya. Ye Bufan melihat bahwa nama pria itu adalah Muji. Untuk memverifikasi kualifikasinya, dia mengeluarkan lencana alkemis dengan 10 bintang emas di atasnya. Yintong mengerutkan bibirnya. Sekarang dia telah memasuki jajaran master ramuan tingkat 12, dia sepenuhnya mengabaikan mereka yang berada di bawah level ini. Meskipun master ramuan tingkat 10 2 tingkat lebih tinggi dari Ye Bufan, dia masih berperan di matanya. Apa gunanya terburu-buru mendaftar ke pecundang tingkat 10? Lebih baik tidur saja di rumah. Dia awalnya orang yang sarkastik, dan sekarang dia tidak keberatan jika harus mengejek. Muji sepertinya tidak mendengar apa-apa. Setelah pendaftaran selesai, dia mengambil token partisipasinya dan buru-buru keluar dari kerumunan, dengan cepat menghilang. Ayo pergi juga. Setelah Muji pergi, Ye Bufan membawa Hua Qi dan mereka juga pergi dari sini. Ketika dia keluar dari kerumunan, dia menemukan tempat terpencil dan berkata kepada mereka berdua, "Kamu kembali dulu, ada beberapa hal yang harus aku lakukan." Hua Qi berkata, "Tuan Ye, apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Saya minta maaf kepada Tuhan Kota Suci cukup familiar. Tidak, ini merepotkan karena ada terlalu banyak orang yang harus melakukan apa yang harus saya lakukan." Ye Bufan tersenyum pada kedua orang itu, lalu berbalik dan pergi, berjalan cepat, keluar kota melalui gerbang barat. Setelah keluar, dia tidak berhenti dan berlari ke depan dengan cepat. Sekitar 1 jam kemudian, dia berhenti di tempat yang sangat terpencil dan terpencil. Lokasi di sini tepat. Anda dapat kembali ke kota Tiansheng dalam 1 jam, dan pergerakan apapun tidak akan membuat khawatir orang-orang kuat di sana. Dia memilih batu halus dan duduk di atasnya, menunggu di sini dengan tenang. Benar, tunggu saja. Pria parubaya itu melewatinya sebelumnya, dan dia merasakan sedikit kekacauan. Auranya sangat ringan. Jika dia tidak berlatih seni kekacauan abadi, bahkan Kaisar Suci pun tidak akan bisa merasakannya. Ini semua bersifat sekunder. Yang penting nafas kekacauan berasal dari harta karun roh kekacauan. Hanya ada sedikit harta karun spiritual kekacauan di dunia abadi, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi dewa tingkat rendah untuk memilikinya. Dan orang itu hanyalah ahli ramuan tingkat 10, tetapi dia memiliki aura harta karun spiritual kekacauan di tubuhnya, jadi identitas orang lain sudah jelas. Pria berbaju hitam adalah pria berbaju hitam yang dia temui di alam kuno mistik. Awalnya, ini semua adalah spekulasi Ye Bufan, tetapi ketika pria itu pergi, meskipun matanya melewatinya tanpa berhenti sejenak, dia masih merasakan niat membunuh. Dia yakin orang berbaju hitam paling ingin membunuhnya, dan busur penghancur matahari adalah yang ingin dia rebut, tapi dia tidak tahu mengapa pihak lain tidak muncul setelah menunggu begitu lama. Kali ini pihak lain tiba-tiba muncul, dan biasanya dia pasti datang mencarinya. Penemuan ini membuat Ye Bufan sangat bersemangat. Pihak lain ingin mencuri busur penghancur matahari miliknya, dan dia juga ingin mencuri buah konsentrasi pihak lain. Jika sebelumnya, dia akan sedikit ragu untuk mengambil risiko. Lagi pula, orang itu sangat kuat dan bisa mengendalikan ruang, jadi sangat sulit untuk menghadapinya. Tapi sekarang berbeda. Dia memiliki jimat Gioklon Kaisar Suci kelas 5. Selama Selirkin dipanggil untuk membantu, seharusnya tidak sulit untuk menjatuhkan lawan, dan itu tidak akan melukai klonnya. Karena itu,
dia berpisah dari Hua Qi dan keluar sendirian. Hanya untuk memberikan kesempatan kepada pria berbaju hitam untuk mengambil tindakan, dan juga untuk menciptakan kesempatan bagi dirinya sendiri untuk merebut buah kondensasi. Sekitar setengah jam berlalu, dan lingkungan sekitar masih kosong, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Ye Bufan sedikit mengernyit. Mungkinkah dia membuat penilaian yang salah dan pihak lain tidak ingin merebut busur penghancur matahari? Tapi itu tidak mungkin, tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya. Dan barusan, dia dengan jelas merasakan niat membunuh di mata orang lain, dan dia pasti ingin membunuhnya secepatnya. Tapi meski dia ingin membunuh orang dan merebut harta karun itu, kenapa dia belum juga muncul? Mungkinkah Anda takut pada diri sendiri, mengetahui bahwa Anda memiliki tiruan Kaisar Suci? Tapi tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, itu tidak mungkin. Dia bahkan tidak memberitahu Hua Qi dan Xia Qinying tentang rahasia ini. Hanya Kaisar Pedang dan Qin Fei yang mengetahuinya, dan tidak mungkin bagi kedua orang ini untuk menceritakannya. Saat dia sedang berpikir, tiba-tiba sesosok tubuh muncul, dan seorang pemuda muncul di hadapannya. Ye Bufan sedikit mengernyit, bukan pria berbaju hitam yang dia tunggu, tapi Ku Heng dari Sekte Xing Yao sebelumnya. Dia tahu bahwa orang ini sedang mengejar Hua Qi. Yang paling penting sekarang adalah menemukan pria berbaju hitam dan merebut buah konsentrasi. Ku Heng tersenyum dingin, tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain. Di matanya, orang lain hanya ketakutan saat melihatnya. Nak, apakah kamu takut sekarang? Sudah terlambat. Bahkan jika kamu berani merebut seorang wanita dariku, kamu ditakdirkan untuk mati. Dia berasal dari Sekte Xing Yao dan merupakan salah satu dari 3 ahli ramuan hebat yang dilatih oleh sekte tersebut. Dia juga merupakan tetua ke-8. Putranya selalu mendominasi. Ketika dia melihat Hua Qi begitu menyayangi Ye Bufan, dia awalnya khawatir tentang bagaimana menemukan kesempatan untuk menyerang, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan pergi kota sendirian, ini hanya meminta kematian. Aku tidak punya waktu untuk peduli padamu, keluar dari sini. Petik 2. Ye Bufan sangat bosan dengan murid sekte yang begitu keren, dan selain itu, dia benar-benar ada yang harus dilakukan sekarang. Jika orang ini mengganggu pria berbaju hitam, itu akan merusak urusannya sendiri. Ku Heng tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya dia galak, matanya dipenuhi niat membunuh. Wah! Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak sombong di depanku saat ini. Melihat orang ini sedang mencari kematian, mata Ye Bufan menjadi dingin. Petik 2. Saya sekarang adalah murid Sekte Baodan dan telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan King saya. Petik 2. Nak, kamu sebenarnya mencoba menakutiku dengan ini. Biasanya aku tidak akan berani menyentuhmu di kota Tiansheng. Tetapi kamu sendiri sedang mencari kematian. Ku Heng menunjukkan sedikit sarkasme, aku meninggalkan kota tanpa memberitahu siapapun, dan tidak ada orang ketiga di dekatku. Siapa yang akan tahu jika aku membunuhmu? Petik 2. Jadi begitu, tidak apa-apa jika tidak ada yang tahu. Bertekad bahwa itu tidak akan berdampak apapun padanya, Ye Bufan tidak peduli lagi dan langsung meninju. Kamu berani menyerang duluan. Ku Heng ingin mengintimidasi lawannya terlebih dahulu, lalu membunuhnya perlahan, tapi tidak mungkin. Berpikir bahwa lawannya telah memimpin. Dia mengangkat tangannya dan meninjunya. Dalam pikirannya, lawannya hanyalah seorang alkemis abadi tingkat 8, tidak lebih kuat sama sekali, dan dibandingkan dengan awalnya, Kaisar Abadi tahap, dia tidak lebih dari seekor semut. Tanpa diduga, begitu tinjunya bertabrakan dengan tinju Ye Bufan, kekuatan guntur yang dahsyat langsung merobek meridiannya hingga berkeping-keping, dan kemudian aura kehancuran yang kuat mengalir langsung ke organ dalamnya. Pukulan ini membuatnya takut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang lemah di matanya bisa begitu kuat. Apakah orang yang begitu kuat berada di tahap tengah atau akhir Kaisar Abadi? Tanda tanya. Saat ini, dia menyesalinya. Jika dia tahu bahwa dia begitu kuat, dia akan memberikannya kepadanya. Bahkan jika dia memiliki keberanian untuk keluar dan membunuh seseorang, dia akan cemburu. Ayahku adalah tetua ke-8 dari Sekte Xing Yao.
Dia mengambil satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup dan ingin menggunakan latar belakang sekte tersebut untuk mengintimidasi pihak lain. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pukulan kedua menghantam dadanya dengan keras.